Shalom anak-anak, shalom mama papa yang dikasih oleh Tuhan. Berjumpa lagi di dalam ibadah Rabu spesial Sarapan Sorgawi bersama dengan Sekolah Kasih Bagi Bangsa. Hari ini di dalam kasih sukacita Tuhan Yesus Kristus, Miss Dewi menyambut setiap anak-anak dari TK, SD, SMP, bahkan sampai SMA. Yuk mari kita bersama-sama siapkan hati kita. Kita rindu datang mengucap syukur dan menyembah Tuhan sungguh-sungguh di hadapan Tuhan. Karena kita yakin dan percaya bahwa di awal tahun pembelajaran 2021 bahkan 2022 kita akan memperoleh penyertaan Tuhan, bahkan kekuatan Tuhan lebih lagi. Amin anak-anak, Mister yang dikasih oleh Tuhan. Mari sebelum kita memuji dan menyembah nama Tuhan, bahkan kita mau siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan, mari kita bersatu di dalam doa. Bapa yang baik, kami mengucap syukur Tuhan untuk kasih setia Tuhan yang selalu baru setiap hari kami rasakan. Bahkan setiap penyertaan dan perlindungan Tuhan yang luar biasa kami rasakan dalam kehidupan kami. Hari ini Tuhan Yesus, kiranya Tuhan Engkau menyertai ibadah Rabu spesial kami. Sekalipun anak-anak kami beribadah dan belajar dari rumah, kami yakin dan percaya Roh Kudus Engkau yang mengurapi mereka, Roh Kudus Engkau yang menyertai mereka. Terima kasih Tuhan. Kami mau siapkan hati kami datang menyembah dan mengucap syukur kepada Tuhan. Kami siap diberkati oleh kebenaran firman Tuhan hari ini. Terima kasih, urapi ibadah kami dalam nama Tuhan Yesus. Anak-anak yang siap untuk beribadah, memuji dan menyembah Tuhan, sama-sama katakan amin. Mari anak-anak, kita yakin dan percaya bahwa penyertaan Tuhan begitu sempurna dalam kehidupan kita. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau sangat baik Tuhan dalam hidup kami. Sama-sama katakan, kerjakan keselamatanmu, raihlah kemenanganmu, lakukan segalanya tanpa bersungut-sungut. Kerjakan keselamatanmu, raihlah kemenanganmu, lakukan segalanya tanpa bersungut-sungut. Kita jadi anak Tuhan yang tak bercela dan tak bernoda, sehingga kita bercahaya seperti bintang di dunia ini. Terima kasih Tuhan. Lebih lagi dengan imanmu katakan, kerjakan keselamatan, raihlah kemenanganmu, lakukan segalanya tanpa bersungut-sungut. Kita jadi anak Tuhan yang tak bercela dan tak bernoda, sehingga kita bercahaya seperti bintang di dunia ini. Kita jadi anak Tuhan yang tak bercela dan tak bernoda, sehingga kita bercahaya seperti bintang di dunia ini. Seperti bintang di dunia ini, seperti bintang di dunia ini. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami mau bercahaya dan menjadi berkat. Mari anak-anak yang dikasih oleh Tuhan, kita mau siapkan hati kita hari ini bersama-sama untuk mendengarkan firman Tuhan. Mari anak-anak yang dikasih oleh Tuhan, kita mau siapkan hati kita hari ini untuk menerima kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau sangat baik Tuhan. Sama-sama nyatakan, Bapakku datang menyembahmu di sini. Ku percayakan
Engkau baik Tuhan, sungguh baik. Bapakku datang menyembahmu di sini. Ku percaya Kau ada bagiku Tuhan, ada bagiku. Tak usah ku takut, sebab Kau sertaku. Tak usah ku bimbang, Kau di dalamku. Tak usah ku cemas, Kau penghiburku. Saat ku lemah, Kau kuatku. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Mari anak-anak yang dikasihi oleh Tuhan, angkat tanganmu. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Di hidupku, terima kasih Yesus Tuhan. Tuhan tidak pernah meninggalkan kami sedetik pun. Engkau Allah yang selalu menyertai kehidupan kami Tuhan. Engkau Allah yang selalu memelihara hidup kami. Mari nyatakan dengan imanmu, katakan, tak usah ku takut. Tak usah ku takut, sebab Kau sertaku. Tak usah ku bimbang, Kau di dalamku. Tak usah ku cemas, Kau penghiburku. Saat ku lemah, Kau kuatku. Mari nyatakan sama-sama. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Ku nyanyi haleluya. Terima kasih. Ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu Tuhan. Oh, terima kasih. Ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Mari sama-sama katakan. Di hidupku Yesus baik, Yesus mulia. I love you Jesus. Terima kasih Tuhan.
Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih untuk hari ini, karena kasih setiamu, penyertaan-Mu bagi setiap kami Tuhan, sehingga kami boleh ada sampai hari ini. Kalau sebentar lagi ya Tuhan, kami akan memulai setiap aktivitas kami, namun sebelumnya Tuhan Yesus, kami ingin mendengarkan Tuhan isi hati-Mu Tuhan. Berbicaralah bagi setiap kami, setiap pribadi kami Tuhan Yesus, agar menjadi rema yang baik bagi hidup kami, sebagai bekal kami melakukan setiap aktivitas kami sepanjang hari ini ya Bapa. Terima kasih Tuhan, pimpin hamba-Mu ini Tuhan, agar menjadi saluran berkat bagi anak-anak-Mu, anak-anak SKBB Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, kami serahkan hari ini dalam tangan kuasa-Mu. Haleluya, amin. Shalom. Nah, kita bertemu lagi di hari Rabu. Nah, untuk SS hari Rabu, spesial anak-anak, namanya makanya SS Rabu spesial. Kenapa sih spesial? Ya, untuk hari Rabu ada Mister kalian yang akan memimpin kalian memuji Tuhan. Kalau hari ini ada Miss Debbie ya yang pimpin memuji Tuhan. Minggu depan siapa lagi ya? Terus nanti juga ada Mister kalian yang akan bergantian menyampaikan firman Tuhan. Minggu ini adalah minggu pertama kalian masuk di ajaran baru. Kalau hari Senin kemarin Miss Grace sudah berbicara mengenai berjalan bersama Tuhan. Terus kemarin juga Miss Grace masih menyampaikan tentang berjalan bersama Tuhan. Bahkan contohnya Daud kemarin, ilustrasinya Daud walaupun dikejar-kejar Absalom, dia tetap percaya sama Tuhan, mengandalkan Tuhan. Nah, hari ini Mr. Yonas mau membahas apa ya? Masih sama temanya, berjalan bersama Tuhan. Kalian pernah mendengar cerita tentang Petrus berjalan di atas air? Mister rasa kalian semua pasti sudah pernah mendengar, entah itu di sekolah minggu, yang anak SMP, SMA mendengarkan di khotbah umum, pasti nggak asing kan dengan cerita Petrus berjalan di atas air. Oke, sebelum kita tahu poin-poinnya, kita belajar lebih lagi tentang firman Tuhan ini, yuk kita sama-sama membaca dari kitab Matius. Sebentar ya anak-anak ya. Matius 24 ayat yang ke-30. Kita mau baca-baca. Kita baca. Misalkan bacakan, kalian simak ya. Mulai dari ayat yang ke-24. Perahu murid-muridnya sudah beberapa mil jauhnya dari pantai dan diombang-ambingkan gelombang karena angin sakal. Kira-kira jam 3 malam datanglah Yesus kepada mereka berjalan di atas air. Ketika murid-muridnya melihat dia berjalan di atas air, mereka terkejut dan berseru, "Itu hantu!" Lalu berteriak karena takut. Tetapi segera Yesus berkata kepada mereka, "Tenanglah, aku ini, jangan takut." Lalu Petrus berseru dan menjawab dia, "Tuhan, apabila Engkau itu, suruhlah aku datang kepadamu berjalan di atas air." Jadi ini Petrus minta kepada Tuhan nih, "Tuhan, kalau itu beneran Tuhan Yesus, beneran Engkau, suruh aku juga nih berjalan di atas air." Katanya seperti itu. Lanjut ayat yang ke-29. Kata Yesus, "Datanglah." Maka Petrus turun dari perahu dan berjalan di atas air mendapatkan Yesus. Tetapi ketika dirasa tiupan angin, takutlah ia dan mulai tenggelam lalu berteriak, "Tuhan, tolonglah aku." Nah, firman Tuhan pagi hari ini mau bicara tentang berjalan di atas air. Kira-kira bisa nggak ya? Sepertinya mustahil ya anak-anak kalau kita harus berjalan di atas air. Medicine, pesulap mungkin bisa. Nah, tapi itu trik. Mereka mungkin ada triknya, entah apa itu, sehingga mereka bisa berjalan di atas air. Tapi yang dilakukan Tuhan Yesus ini bukan trik sulap. Benar-benar Tuhan Yesus itu berjalan di atas air. Oke, poin pertama yang kita mau belajar, yang pertama nih, berjalan di atas air menunjukkan kehadiran Allah. Kehadiran Allah seperti apa ya maksudnya ya? Kalau kita mau dengan teliti membaca, ini cerita sebelumnya adalah Tuhan Yesus membuat mujizat memberi makan 5.000 orang di bukit. Setelah itu, Tuhan Yesus menyuruh murid-muridnya duluan berjalan, mendahuluinya, tapi Tuhan Yesus mau berdoa terlebih dahulu. Artinya Tuhan Yesus ini belakangan. Tapi
Tuhan Yesus bisa menyusul murid-muridnya. Wow, keren kan, cepet banget kan. Saat itu nyusulnya pakai apa? Pakai speedboat? Enggak. Saat itu kan belum ada speedboat, belum ada kapal cepat. Tuhan Yesus berada di atas air. Berarti Tuhan Yesus ini cepet banget. Tuhan Yesus tahu nih, murid-muridnya udah sampai mana ya. Tuhan Yesus maha hadir. Saat itu ceritanya kapal murid-murid sudah duluan, tapi Tuhan Yesus bisa nyusul dan tahu titiknya di mana. Nah, itu secara kalau kita baca teliti. Tapi nggak hanya seperti itu. Tuhan Yesus hadir seperti apa lagi sih? Ya, Tuhan Yesus tuh hadir dalam setiap kehidupan kita, kehidupan murid-murid saat itu. Tuhan Yesus tahu apa yang sedang dihadapi. Tuhan Yesus tahu permasalahan hidup kita. Terus Tuhan Yesus tuh nggak perlu dikasih, Tuhan, aku Sherlock ya, aku di sini, tolong bantu aku. Nggak seperti itu. Tuhan Yesus maha hadir. Dimanapun kita, Tuhan Yesus ada. Terus mungkin ada nih anak-anak yang belum tahu, Tuhan Yesus banyak dong, Mr. Yonas. Enggak, Tuhan Yesus tuh satu. Tapi dia maha. Maha itu ya segalanya. Tuhan Yesus tuh maha hadir. Oke, kita lanjut ke poin kedua. Poin kedua, berjalan di atas air berarti harus meninggalkan perahu. Menanggalkan perahunya. Kalau dari ayat firman Tuhan yang sudah kita baca bersama-sama tadi ya anak-anak, salah satu murid Yesus yaitu Petrus berkata kepada Tuhan, Tuhan, kalau itu benar Engkau, suruh aku ke sana. Nah, kalau kita mau menghampiri Tuhan Yesus, berarti si Petrus ini harus keluar dari perahu untuk berjalan juga di atas air. Bisa nggak kira-kira kalau saat itu Petrus bilang, Tuhan, kalau itu benar Engkau, suruh aku ke sana. Tapi Petrus nggak mau turun dari perahu. Air nggak mungkin yang bisa berjalan. Mustahil. Bener kan? Jadi langkah pertama ada langkah. Kalau kita mau berjalan bersama Tuhan, kita harus ambil langkah. Kita harus turun dari perahu kita. Kita tinggalkan perahu kita. Terus kita maju menghampiri Tuhan Yesus. Nah, menghampiri Tuhan Yesus kalau saat ini perahu kita apa sih? Perahu itu juga bisa bilang kenyamanan yang saat ini kita miliki. Atau hal-hal yang menyenangkan yang kita miliki sehingga kita nggak mau meninggalkan itu. Susah, mustahil. Seperti Petrus mau turun dari perahu untuk berjalan di atas air itu, wah mustahil. Susah banget ini, nggak bisa dilakukan. Tantangan buat kita apa? Contohnya, yang paling sering kita temukan adalah game. Game itu juga bisa jadi perahu kita. Kita kalau mau datang kepada Tuhan, kita harus tinggalkan perahu kita, kita tinggalkan game kita supaya kita bisa datang kepada Tuhan. Kalian nyadar nggak kalau kalian yang kecanduan game atau pernah kecanduan atau bahkan sampai hari ini kecanduan game? Pikiran kalian bisa tertuju kepada Tuhan? Kalian bisa datang kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh? Biasanya anak yang kecanduan game, pikirannya tidak bisa fokus dengan baik. Apalagi harus datang berdoa, mendengarkan firman, membaca Alkitab, pasti sulit. Nah, langkah awal yang kamu ambil apa? Yang kalian bisa ambil, yang saya bisa ambil juga, yaitu tinggalkan perahu, kita keluar dari zona kita. Kita tinggalkan game itu misalnya, kita menuju pada Tuhan. Saat ini aku mau berjalan bersamamu, aku tinggalkan gameku ini. Terus apalagi kesenangan-kesenangan lain, misalnya sosmed nih. Akhirnya kalian belajar online, handphone dipegang terus, buka-buka Facebook, Instagram, Twitter, terus masih browsing-browsing, YouTube. Waktunya habis, akhirnya tidak punya kesempatan untuk bisa datang kepada Tuhan. Sulit rasanya. Nah, salah nggak sih kita main Facebook, Instagram, kita buka YouTube, browsing? Nggak salah, karena memang saat ini di tengah modernisasi kita diwajibkan untuk bisa, untuk mengetahui dunia luar juga. Tapi gunakan untuk belajar atau hal-hal yang positif. Nah, untuk kita bisa datang kepada Tuhan, untuk kita bisa berjalan bersama Tuhan, ya kita tinggalkan itu, kita mulai melangkah, kita gunakan seperlunya,
Kita melangkah, kita berjalan bersama Tuhan, kita hampiri Tuhan. Seperti Petrus, kalau mau menghampiri Tuhan, dia harus keluar dari perahunya, harus berjalan di atas air juga, yang kayaknya mustahil, susah Tuhan untuk meninggalkan itu, godaannya berat. Berdoa, minta tolong Tuhan untuk mampukan. Nah, poin yang ketiga yang terakhir. Poin yang ketiga adalah berjalan di atas air berarti harus fokus ke Tuhan. Sebenarnya poin 1, 2, 3 ini nyambung sih anak-anak. Bisa nggak kita nggak fokus, tapi kita mau nyampe ke tujuan itu? Di ilustrasi cerita, bukan ilustrasi, di firman hari ini, Petrus harus fokus kepada Tuhan untuk bisa menghampirinya. Di ayat 30 dikatakan saat angin bertiup, Petrus mulai goyah, fokusnya mulai hilang dan akhirnya dia mulai tenggelam. Lalu berkata, Tuhan tolong aku, akhirnya Tuhan menolong. Artinya, saat itu awalnya Petrus sudah mau melangkah. Sudah mau keluar dari perahu, dia mau menghampiri Tuhan. Tetapi saat ada godaan, ada gangguan, ada angin. Kalau kita saat ini misalnya ada godaan nih, rasanya susah banget nih tadi Mister tuh untuk ninggalin game aku. Sulit banget. Nah, mulai goyah. Buka dikit aja buka dikit lagi Facebooknya sebentar lagi akhirnya kembali lagi kecanduan. Terus Petrus juga seperti itu. Saat ada angin datang, dia mulai goyah. Fokusnya mulai terbagi. Nggak bisa lagi fokus kepada Tuhan. Mulai bimbang. Mulai ragu-ragu. Bener nggak bisa nggak ini? Akhirnya karena bimbang tidak fokus, Petrus akhirnya terjatuh ke dalam air. Tapi ingat, Tuhan tetap menolong. Nah, kenapa Tuhan tolong? Karena Petrus juga minta tolong. Bagaimana dengan kita? Bagaimana dengan kalian? Kita sama-sama belajar hari ini. Saat ada godaan, ada gangguan, ada badai menghadang hidup kita, kita harus berseru kepada Tuhan. Supaya fokus kita kepada Tuhan tidak hilang. Sehingga Tuhan tetap tolong saat kita di tengah badai. Jadi, hari ini kita belajar 3 hal. Berjalan di atas air, artinya yang pertama, di situ ada kehadiran Tuhan. Saat kita harus mengalami badai, kita mengalami masalah, tetap percaya ada Tuhan di situ. Ada Tuhan Yesus yang maha hadir dimanapun kita, nggak perlu Sherlock, Tuhan hadir. Yang kedua, berjalan di atas air berarti harus meninggalkan perahu kita, kenyamanan kita, kesukaan kita yang bisa buang-buang waktu, akhirnya kita tidak bisa datang kepada Tuhan. Yang ketiga, berjalan di atas air berarti harus fokus kepada Tuhan. Walaupun banyak godaan, banyak gangguan, rasanya kok pengen lagi. Tetap belajar fokus kepada Tuhan. Kalau sampai nggak kuat, tetap minta tolong Roh Kudus mampukan hidup kita. Oke anak-anak, firman Tuhan hari ini, Mister akhiri. Sebentar lagi kalian akan mengikuti Jimit, melanjutkan MPLS hari yang ketiga. Ingatlah, tetap andalkan Tuhan, tetap fokus kepada Tuhan, tetap berjalan dengan Tuhan. Apapun masalahmu hari ini, bawa dalam doa, andalkan Tuhan. Kita semua percaya Tuhan akan menolong kita semua. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan untuk pagi hari ini, untuk firman-Mu bagi setiap kami Tuhan. Kami mau berjalan dengan Engkau Tuhan dalam setiap hidup kami, setiap apa yang kami harus lalui Tuhan. Entah itu hal yang menyenangkan, hal yang kurang menyenangkan ya Bapa. Setiap masalah yang kami alami, kami percaya kami akan terus berjalan bersama-Mu Bapa. Karena Engkau yang memampukan kami, Engkau yang menolong kami, untuk kami tetap fokus kepadamu. Tuhan Yesus, sebentar lagi kami akan melanjutkan aktivitas kegiatan kami hari ini. MPLS hari ketiga kami Tuhan, kiranya Engkau pimpin setiap kami, berikan kami kesehatan, kekuatan, juga untuk setiap orang tua kami Tuhan, saudara kami, mister, guru-guru kami Tuhan Yesus, semua Engkau berikan kesehatan ya Bapa, di tengah pandemi yang masih terus melanda negeri kami, bahkan bumi kami Tuhan, kami percaya
ada lawatan-Mu bagi bangsa kami, bagi setiap kami ya Bapa. Kami berdoa Tuhan untuk keluarga yang sedang mengalami sakit Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan ada bilur-Mu yang menolong, yang menyembuhkan. Ada penyertaan-Mu yang menyertai setiap anak-anak, bahkan keluarga yang sedang mengalami sakit penyakit Tuhan. Engkau yang memberikan sukacita, kekuatan dalam setiap hidup mereka Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami serahkan Tuhan kegiatan kami selanjutnya dalam tangan kuasa-Mu. Kami sudah berdoa, haleluya, amin. Oke, sampai bertemu lagi di SS Rabu spesial minggu depan. Jangan lupa, tiap hari juga ada SS. Besok akan bertemu kembali dengan Miss Grace, juga dengan wali kelas kalian dan guru-guru kalian yang lain. Tuhan Yesus memberkati.